Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Tumpa Pangabean. Pada hari ini saya bersama dengan teman saya bernama Fajar Mutakin akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi yang berjudul tentang tugasnya terkait dengan manajemen hubungan antar persona. Mungkin kita mulai aja kali ya, Jar. Boleh Bang. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah seperti apa hubungan antar persona kalian? Nah, seperti apa hubungan antar persona antara kita berdua? Kalau dari saya sendiri, hubungan antar persona antara saya dan juga dengan Yohanes ini itu tentu saja kita itu teman ya. Nah, salah satu istilahnya fun fact dari kita itu dimana saya dengan Yohanes ini itu bertemunya pada saat awal masuk ataupun awal saat kita diterima di jurusan komunikasi digital dan media ini. Nah, Yohanes ini itu merupakan teman yang pertama kali dulu pada saat ada grup di line, grup mahasiswa baru itu ngechat saya dan juga istilahnya ya salam kenal, maksudnya ya basa-basi untuk berkenalan begitu. Nah, dari situ akhirnya kita mulai untuk istilahnya membangun hubungan pertemanan. Nah, mungkin awalnya sih dari situ sih kalau dari saya sendiri. Oke. Dan juga dari salah satu teman pertama juga di kampus Sekolah Vokasi IPB, tentunya juga di jurusan komunikasi digital dan media, dan juga Fajar ini juga merupakan salah satu teman yang menurut saya itu dapat menjadi seseorang yang kalau berbagi cerita, pengalaman ataupun menanyakan terkait apapun itu, Fajar selalu ada untuk bisa menjawabnya gitu. Oke. Yang kedua, situasi atau iklim sportif yang membangun hubungan antar persona itu gimana nih, Jar? Oke, kalau dari saya sendiri yang saya rasakan cara membangun iklim ataupun situasi hubungan antar persona kita berdua ini karena kita sama-sama, yang pertama tadi kita sama-sama jurusannya komunikasi, jadi istilahnya kita bisa saling nyantai dan juga nggak canggung gitu. Jadi pada saat kita ngobrol, kita bahas-bahas sesuatu itu kita nggak canggung. Lalu kita juga orangnya sama-sama nyantai gitu ya, Yohanes ya. Kita sama-sama nyantai dan jadinya obrolan kita itu ringan, tapi juga terkadang di beberapa situasi gitu kita juga suka bahas-bahas hal-hal yang istilahnya random, tetapi juga itu ternyata penting dan juga gimana ya, nggak dipikirin di hal-hal biasa, tapi kita tuh bahas. Jadi kayak sama-sama randomnya di situ tuh, makanya kita kayak istilahnya kalau ngobrol tuh bisa manjang, jadi bisa istilahnya saling tukar pendapat, saling tukar pikiran begitu sih. Makanya itu yang membuat suasana di hubungan antar pertemanan kita ini bisa istilahnya terjalin terus bahkan sampai kita di semester 2 ini ya. Betul banget. Dan juga dari hubungan yang ini juga kan iklim sportif itu seperti kayak kita juga tuh kadang kalau ngechat itu saling nyantai, tapi juga kadang di waktu tertentu juga, tapi tetap kita berdua itu tetap untuk bisa menjaga bagaimana obrolan itu tuh bisa dalam bentuk apa juga. Misalkan kayak kemarin kita tuh baru sempat berdiskusi di Gunung Gede ini nih, kayak berdiskusi tentang organisasi ataupun permasalahan apapun gitu. Jadi kayak benar-benar dari kehidupan kampus, kehidupan apapun itu, karena kita juga berdua udah saling awal dekat, jadi kita pun ke depannya tuh untuk masalah apapun, jadi untuk saling terbuka juga sih, Jarnya. Betul banget, betul. Oke, yang ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing dari kita nih, Jar, gimana tuh? Daya tarik dari sifat masing-masing. Kalau menurut saya sendiri, Yohanes itu orangnya sangat-sangat open dan terbuka, terus juga easy going gitulah. Jadi salah satu yang saya salut itu dari Yohanes, yaitu titik awalnya pas dimana Yohanes itu istilahnya memulai percakapan di grup lain begitu, di grup mahasiswa baru, untuk istilahnya ya ngajak berteman, untuk ngajak kenalan begitu. Itu menurut saya salah satu titik dimana kayak ini anaknya enak gitu. Jadi istilahnya nggak nggak yang kaku banget kan, nggak kaku banget gitu, dan mau lah untuk diajak kayak kesini ayo, untuk mau ngobrol apa-apa ayo gitu. Makanya kayak jadinya kayak gampang banget untuk kita istilahnya saling akrab begitu. Makanya itu salah satu daya tarik mengapa akhirnya saya kayak ini teman yang sangat-sangat good banget lah pokoknya, apalagi di dunia perkuliahan ini yang kayak kita harus istilahnya memperluas relasi, dan juga gimana kita istilahnya punya teman yang bisa
kita jaga begitu, biar kita tuh tetap dapet lah gimana sih kalau menurut pandangan dari orang lain tentang dunia perkuliahan ini, dan juga gimana nanti kita bisa istilahnya saling tukar pendapat juga. Terus selain itu Yohanes itu juga gimana ya, itu tadi sih karena nyantai gitu, jadi makanya kesantaiannya itu tuh juga yang buat kayak ini enak dan juga nggak kaku-kaku banget, dan juga bisa kita gimana ya, akhirnya bisa cair suasananya, nggak kayak yang kaku yang apa-apa harus formal gitu. Jadi makanya sih itu sih dua hal itu salah satu kunci penting dan juga salah satu daya tarik yang istilahnya buat saya kayak enak banget ini untuk diajak berteman begitu. Iya betul, dan juga kadang saya melihat Fajar juga tuh orang yang tipikal sangat pede juga dengan kepercayaan dirinya tuh. Salah satunya adalah bagaimana dia jika berargumen ataupun berpendapat itu dikeluarkan semuanya gitu. Jadi argumen atau pendapat yang ia dapatkan itu benar-benar kayak membuat seseorang itu kayak wah orangnya hebat banget gitu, kayak jago ngomong. Dan juga salah satu sifat yang saya suka juga dari Fajar adalah karena Fajar itu orangnya sangat ramah, dan juga cara berbicaranya yang khas juga itu membuat orang itu yang dengar itu kayak lembut gitu loh. Jadi kayak gampang ataupun enak untuk bisa dibicarain satu sama dengan lainnya. Dan juga selain itu juga Fajar itu merupakan seseorang yang dia itu mau membantu orang gitu. Jadi kayak misalkan ada kesusahan ataupun ada apapun itu senantiasa terbuka gitu loh kepada siapapun. Jadi bukan hanya kepada saya juga, tetapi juga kepada yang lainnya gitu ya Jar ya gitu. Bisa jadi. Untuk yang keempat itu konflik atau masalah yang pernah terjadi gimana nih Jar? Konflik atau masalah mungkin syukurnya sejauh ini kita belum ada ya, karena ya itu sih karena kita anaknya sama-sama nyantai gitu. Dan salah satu tambahan lagi nih ya untuk Yohanes ini itu kayak gimana ya, pembahasannya kayak tahu batas-batasnya gitu loh. Jadi kayak nggak, istilahnya kayak misal mungkin di satu momen kan tentu saja kita kayak seorang manusia tentu aja kayak ada lagi bad moodnya gitu, pasti kayak paham situasi dan paham kondisi. Jadi kayak itu yang membuat enak, dan juga akhirnya kita bahkan hampir belum pernah ya, dan semoga juga tidak akan pernah begitu untuk berkonflik ataupun punya suatu masalah. Itu sih kalau menurut saya, karena sejauh ini kayak kita itu nyantai, lalu kayak kita saling menjaga gimana bisa satu sama lain itu saling nyaman. Dalam artian nyaman itu nyaman untuk cerita. Terus kita nggak saling memaksa, misal kayak lagi nggak pengen cerita atau lagi nggak pengen gimana kayak kita yaudah nyantai gitu. Jadinya itu sih yang membuat kayak sejauh ini ya tadi kita belum ada konflik, dan semoga saja kedepannya kayak kita tetap baik-baik aja. betul. Jadi tetap aku juga sama kayak Fajar nih, jadi kayak kita juga tetap untuk menjaga pertemanan kita, hubungan pertemanan kita, karena kan syukurnya kita belum ada yang namanya konflik ataupun mendapat konflik itu. Dan juga kan selain itu kan disebut juga di awal, karena emang dari awalnya juga kita tuh sifatnya juga orang yang kalau apa-apa tuh nyambung gitu loh. Jadi kayak misalkan mau bahas apa tetap nyantai, tapi juga ada keadaannya juga. Jadi untungnya kita belum ada konflik, dan juga semoga enggak terjadi gitu. Tapi aku mau nambahin dikit nih yo. Apa mungkin nih gara-gara kayak kita belum pernah sekelas gitu ya. Oh iya benar juga sih. Tapi ya sebenarnya kita semester 1 itu juga sebenarnya pernah sekelas ya. Cuma beda praktikum aja. Iya, jadi kelas praktikumnya itu beda. Jadi kayak untuk bertemu di satu tempat dan satu waktu secara terus-menerus selama istilahnya satu semester gitu kita belum pernah. Jadi mungkin ya pernahnya di kelas besar, tapi itu juga kayak istilahnya cuma asal lewat. Iya, gitu. asal lewat. Kalau kita pas lagi pengen ngobrol itu baru kita nyempatin waktu di luar gitu. Ya, tapi kan kita belum pernah yang istilahnya kayak bener-bener di satu ruangan gitu ya, satu ruangan setiap hari, terus ada proyek apa-apa setiap hari gitu. Jadi mungkin salah satunya juga itu ya, karena kita belum pernah dapat misal kayak yang sesuatu hal yang benar-benar kita harus terus menerus gitu. Jadi kayak mungkin belum ada istilahnya kayak perbedaan pendapat yang misalkan kayak di proyek gitu istilahnya, misal ada paling kecil aja kayak kerja kelompok misal, ya, kayak kita kerja kelompok misal ada di kelas 1 praktikum yang sama, kerja kelompok misal terus menerus, pasti juga ada titik di mana nantinya kita juga pasti punya perbedaan pendapat yang belum ketahuan nih di awal ini. Betul mungkin karena kita belum pernah sekelas praktikum, makanya jadi kayaknya kita masih intensitas untuk bertemu secara di kelas 1 itu kayak belum ada yang banyak gitu ya.
Ya Itu mungkin salah itu satu. kali ya. Jadi Iya. kayak karena kita juga belum menemukan konflik itu, dan juga kebetulan kita tuh semester satu itu cuma beda praktikum doang gitu. Jadi kayak bener-bener untuk hubungan yang kayak intensif seperti tadi Fajar bilang kayak kerja kelompok dan sebagainya itu belum pernah. Jadi mungkin ini belum ada. Cuma kami kita berdua itu berharap Iya. supaya tetap menjaga hubungan pertemanan itu sampai istilahnya nggak ada konflik atau apapun gitu ya. Betul banget. Oke, mungkin karena udah selesai, mungkin Ajar ada closing statement gak nih? Closing statement kalau dari saya mungkin closing statement tentang pertemanan aja ya Yohanes mungkin. Oke. Kalau dari saya sendiri sesuai dengan apa yang saya istilahnya lalui bersama Yohanes sejauh ini, itu pertemanan yang istilahnya oke dan juga yang gimana ya, yang bisa suportif itu salah satu kuncinya adalah dimana kita satu sama dengan lainnya itu bisa saling tahu, bisa saling menjaga, dan juga bisa saling memposisikan diri kita. Jadi satu individu dengan individu lainnya pasti akan menimbulkan saling pengertian nih, sehingga ya tentu saja kita tetap membangun situasi yang santai, yang tidak formal begitu, yang tidak terlalu formal, tetapi juga di satu sisi kita tidak istilahnya melewati batas-batasan kesopanan, batas-batas istilahnya kita harus ikut campur di dalam urusannya masing-masing, itu kita pasti akan tahu batasnya. Jadi asal kita harus bisa memposisikan diri dan juga kita bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Gitu Saling mengerti dan juga punya sifat istilahnya tuh kayak kalau misalkan ada apa-apa yang gini kayak ini kenapa Fajri kayak gini sebagai itu, kita tetap juga kayak saling ngingetin, ataupun kalau misalkan dalam bentuk apapun kita juga punya sifat kayak saling terbuka satu sama lain, meskipun juga itu masih dalam ranah saat ini tuh kayak ruang lingkup kampus dan juga ruang lingkup lainnya. Mungkin Fajar dan juga teman-teman semuanya, ini adalah salah satu bentuk dari video ini, dan juga semoga dari hasil video ini bisa mengajak edukasi juga ya kepada teman-teman yang untuk nonton ini. Mungkin sekian dari saya Yohanes Pengabin dan juga Fajar Mutakin. Terima kasih telah menonton dan juga semoga video ini bermanfaat. Bye. Dadah.